Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alakmal Firdausi, 24053566000130. Nah, pada video UAS kali ini saya bakal menjelaskan tentang dampak influencer yang mungkin tidak mempunyai kredibilitas di video-videonya. Nah, untuk video UAS kali ini Pak Wazainil memang memberikan studi kasus yang lumayan relevan di beberapa minggu-minggu ini tentang sebuah influencer yang mungkin tidak ahli ya di bidangnya atau tidak mempunyai kredibilitas ketika take video atau gimana. Padahal ya kita tahu sendiri bahwasanya si content creator itu mempunyai engagement atau mempunyai pengaruh yang lumayan besar untuk viewersnya, karena mungkin akan bisa dicontoh atau mungkin jadi terhasut atau mungkin mempercayai apa yang dia ucapkan. Soalnya ya mungkin di pikiran penonton bahwasanya dia mempunyai kredibilitas di bidang tersebut. Sedangkan di zaman sekarang ya semuanya serba viral, yang semua mengutamakan viral, itu mungkin kredibilitas mungkin dikesampingkan ya. Jadi mungkin disisipin bumbu-bumbu atau hoax dan segala macamnya. Nah, Pak Zainal pengen kita menemukan suatu algoritma yang bisa mengecek si video ini termasuk kredibel atau enggak, mempunyai skor yang tinggi untuk kita curigai dan mengandung banyak hoax mungkin, atau mempunyai skor rendah untuk kita patut curigai gitu. Jadi kan seperti yang minggu-minggu ini, kalau kalian teman-teman tahu Candid Salmon, itu kan ada beberapa influencer yang nyoba bikin juga. Cuman ya kita tahu juga salmon itu ada bakteri khusus yang namanya salmonella. Kalau contohnya kita salah masak si salmon tersebut. Cuman ada beberapa influencer yang bikinnya tuh ngawur gitu. Langsung dibikin sepengetahuan mereka dan ternyata itu salah. Setelah dicek sama ahli-ahli itu salah, namun sudah terlanjur viral. Nah, seperti yang kita tahu, kita kan takutnya kalau contohnya ada mungkin viewers yang kayaknya enak nih gitu, terus nyoba ternyata kena salmonella. Padahal si content creator ini belum tentu makanannya tadi dimakan gitu, tapi kita udah terlanjur trust sama si content creator tersebut, jadi kita nyoba dan ternyata kita salah. Si konten kreatornya salah, kita kalau nyoba jauh lebih salah lagi gitu. Jadi ini studi kasus yang menurut saya sangat relevan banget untuk kita coba, kita pahami bareng-bareng. Ya sebenarnya saya juga gak terlalu paham tentang algoritma ini, cuman setelah saya searching ternyata oh gini toh gitu. Jadi kita bakal belajar bareng-bareng lagi tentang algoritma ini. Jadi masuk ke pembahasannya ya sebentar lagi. Nah, jadi Pak Zainal ingin kita mahasiswanya untuk membuat sebuah algoritma yang mana ini akan men-tracking sebuah video tersebut bisa dikatakan layak atau mempunyai kredibilitas yang cukup untuk ditiru, atau mungkin video ini termasuk hoax yang kredibilitas atau faktanya di dalam isi video tersebut itu perlu dipertanyakan gitu. Nah, jadi untuk algoritmanya sebenarnya saya nggak terlalu tahu tentang algoritma ini, dikarenakan saya masih searching di DeepSeek, GPT sama Gemini tentang bagaimana algoritma ini bisa bekerja gitu. Karena saya nggak terlalu expert di bidang ini. Namun setelah saya searching ternyata ini bisa dilakukan, nggak harus pakai AI atau gimana. Ini bisa pakai algoritma yang sederhana ya. Jadi misal nih, kita bakal menginputkan video influencer sama beberapa metadata. Contoh itu bio, followers, sama engagement. Engagement ini kredibilitas dalam artian ini baru influencer baru atau memang udah terkenal gitu. Nah, engagement ini juga termasuk penting ya teman-teman. Selanjutnya ada text content. Itu meliputi caption, subtitle, transkrip suara atau hashtag mungkin. Nah, ini yang bakal menentukan bagaimana
konten ini bisa dikatakan sensitif atau enggak, karena kita bakal pakai metode kata kunci. Sama yang terakhir adalah komentar pengguna. Jadi komentar pengguna ini termasuk penting juga dikarenakan mungkin beberapa pengguna ada yang expert dan sudah lihat di FYP mereka. Jadi bisa dikatakan mungkin pengguna ini saksi mungkin. Jadi bisa dikatakan dia udah nyoba apa belum. Nah, untuk outputnya ini ada range score-nya dari 0 sampai 100, dari resiko rendah sampai resiko tinggi. Nah, untuk tahapan algoritmanya, ini kita bakal tadi ambil data-data tersebut, transkrip, caption, hashtag, bio influencernya, jumlah followers dan engagement, sama komentar audience. Nah, untuk identifikasi topik sensitif seperti yang saya katakan tadi, kita pakai kata kunci. Nah, kata kunci mungkin kita bisa masukin ya beberapa kata kunci yang sensitif atau enggak. Jadi misal ketika algoritma bakal mendeteksi kata sensitif, nanti kita bakal penambahan skor gitu untuk menentukan apakah ini termasuk fake atau hoax. Nah, mungkin di kesehatan tuh ada obat, penyakit, sembuh, kanker atau dan lain sebagainya. Di keuangan ada uang, investasi dan lain sebagainya gitu. Nah, masuk ke tahap ketiga yaitu analisis klaim keahlian. Nah, klaim keahlian ini kayak contohnya dokter ini tuh pernah ngeklaim nggak bahwa dia itu dokter, pakar atau profesional atau lulusan dari instansi tertentu yang mana sudah membahas dan mempelajari tentang ini gitu. Mungkin dia mahasiswa, dosen, atau mungkin yang pakar di bidangnya, sudah punya bisnis atau gimana, itu akan ada penambahan skornya sendiri. Nah, yang tahap keempat yaitu validasi kredibilitas. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwasanya ada kredibelnya nggak nih? Di dia ada gelarnya nggak? Ada sertifikat yang pernah di-upload nggak? Atau mungkin ada beberapa seminar yang udah dia ikuti atau gimana gitu. Jadi dia bisa mengatakan bahwasanya dia berpotensi dan ahli di bidang tersebut. Jadi nanti ada skornya sendiri lagi. Nah, bahasa sama nada kayak contohnya absolut atau provokatif juga ada skornya masing-masing. Nah, analisis respon audience atau yang saya katakan tadi komentar ya, atau yang mungkin udah ahlinya terus komen, oh ini gak bener nih, oh ini bener nih, oh saya pernah nyoba ini ternyata gini, itu ada skornya lagi. Jadi nanti kita bakal inputin semuanya, terus kita bakal tahu nih dia videonya berpotensi hoax atau berpotensi dengan fake atau emang bener-bener dia ahli gitu. Jadi nanti outputnya itu kita ada skor, misal skornya di bawah rata-rata itu bakal klaim keahlian tanpa bukti itu ini sensitif dan nggak resmi gitu, jadi jangan diikutin gitu. Terus ada yang kayak contohnya kalau misal tinggi itu yang seperti diminta Pak Zainal, bahasanya ini berarti kontennya nggak kredibel, terus source code-nya gagal atau gimana gitu. Nah, kalau misal ditanya ini AI apa enggak, tadi saya udah bilang bahwasanya ini bukan AI ya, ini cuma algoritma sederhana, cuman algoritmanya pakai rule base. Jadi ini sebagai baseline sistem deteksi resiko. Jadi misal kalau di tahun depan atau di pengembangan selanjutnya bakal ditambahin AI, itu bakal lebih jis lagi, lebih gacor lagi nanti mungkin. Nah, untuk ini, untuk flowchartnya seperti ini. Aduh. Nah, jadi misal nanti kita mulai, ini bakal input nih konten text out video, bio influencer sama komentar audience. Nih. Nah,
Nah, jadi ini ketika mulai, ini ada flowchart ini dimulai dari input konten, lalu ke seleksi topik sensitif nih. Topik sensitif kesehatan, keuangan, hukum, keamanan, dan lain-lain. Nah, misal gak sensitif, sistem langsung memberi skor 0. Kalau sensitif, sistem menghitung skor resiko berdasarkan klaim keahlian. Nih, klaim keahliannya di sini. Nah, selanjutnya ini bakal ngecek kredibilitas akun. Ini kredensial atau enggak jelas apa enggak, valid atau enggak gitu. Selanjutnya bakal masuk ke analisis komentar. Analisis komentar itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya audiens itu berpengaruh juga dalam kode algoritma ini. Itu. Nah, kemudian skor dinormalisasi lagi dan ditampilkan pada setiap konten gitu. Bakal normalisasi, ada perhitungannya lagi nanti. Nah, flowchart ini juga bersifat modular ya teman-teman, sehingga setiap blok itu dapat dikembangkan dengan machine learning di tahap lanjutan gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau mau ditambahin AI juga bisa, cuman ini masih algoritma sederhana ya. Saya nggak terlalu expert di bidang ini, cuman sebisa mungkin saya bakal searching dan belajar tentang ini. Nah, ini kalau kalian juga tanya-tanya tentang rumusnya atau gimana, sebenarnya saya juga bingung tentang rumusnya ya. Cuman setelah saya hitung lagi, setelah saya coba-coba, ternyata saya nemuin, oh gini ternyata rumusnya gitu. Jadi nanti misal nih, ini ada topik kesehatan. Nah, topik kesehatan ini bakal ngitung klaim ahli, bahasa, sama disclaimer gitu. Nah, misal si topik kesehatan ini adalah si E. Nah, si E sama dengan 3 ini. Misal ini adalah contoh soal ya, contoh soal. Jadi misal si klaim ahlinya itu diskori 30. Nah, di bahasa ini diskori 15. Disclaimernya ini diskori 55. Itu maaf ya, kebalik ke cermin. Jadi ada kredensialnya juga, kredensial videonya tadi seperti yang saya sebutkan tadi di flowchart. Itu misal C adalah 15 dan komentar ahli mungkin atau pakar-pakar yang sudah lihat videonya dan mengklaim bahwa video ini gak jelas, video ini benar, video ini salah atau gimana, itu nanti masuk ke si A. Nah, si A ini saya kasih coba nilai 10 ya. Nah, untuk rumusnya itu adalah T dikali E atau si topik kesehatan tadi, kata kunci tadi, ditambah C tambah A. Jadi nanti ditambah kredensial sama ditambah komentar atau koreksi-koreksi ahli yang bakal kita inputin. Nah, itu totalnya berapa? Nah, totalnya itu nanti adalah si scoring tadi. Yang mana ini nanti jadi hasil akhirnya. Kalau misalnya hasil akhirnya itu adalah tinggi, berarti otomatis mungkin video ini kurang ya gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, mungkin nggak bisa lama-lama karena kan ada batas waktunya. Saya juga masih belum terlalu paham detail tentang algoritma ini, tapi secara spesifik, secara nalar, saya sudah mulai paham tentang algoritma, cara perhitungan video-videonya. Bahkan saya udah nyoba bikin beberapa code ya tentang ini, tentang si algoritmanya ini, dan it works gitu. Ini jalan, meskipun saya masih tadi sempat beberapa error dan saya tanya-tanya sama AI lagi bahwasanya gimana sih kok bisa gini gitu. Jadi mungkin kalau ada salah dan gimana mohon koreksi, saya juga masih belajar di sini. Jadi ya, makasih.